Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Riri Indrayani. Nah, sekarang kita akan belajar matematika peminatan dengan materi limit fungsi trigonometri. Sebelum itu, marilah kita bahas soal-soal mengenai limit fungsi aljabar. Berikut penjelasannya dari Ibu. Terima kasih. Jika A adalah bilangan real bertahingga, maka untuk menentukan nilai limit fungsi f(x) dengan x mendekati A, nilai A ini akan kita substitusikan terhadap nilai f(x). Maka demikian, nilai limit fungsi f(x) dengan x mendekati A itu sama dengan fungsi A. Contoh, limit dua x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 dengan x mendekati min 2 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali min, bukan min ya, 4 karena min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. 2 kali 4 ditambah dalam kurung min 6 ditambah 1 sama dengan 2 kali 4 8 dikurang 6 ditambah 1 sama dengan, kita jumlahkan ya, 8 dikurang 6 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk f(x) berupa suatu fungsi pecahan di mana f(x) sama dengan g(x) per h(x), kemungkinan terjadi hasilnya tidak terdefinisi, yaitu limit f(x) dengan x mendekati A hasilnya atau sama dengan GA per HX sama dengan nilai yang dihasilkan bisa berupa 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau hal ini terjadi, kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka untuk fungsi f(x)-nya, ini kamu sederhanakan terlebih dahulu. Kamu tidak bisa langsung mensubstitusikan nilai A-nya. Kamu harus menyederhanakan. Bisa jadi dengan cara memfaktorkannya. Contoh soal yang pertama itu dimisalkan ada nilai limit x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2 dengan nilai x mendekati 2.
Kalau kita pakai substitusi, kita substitusi nilai 2 ini ke fungsi yang ini, fungsi pecahan ini, maka hasilnya adalah 0 per 0. Kalau demikian terjadi, maka kita sederhanakan dulu fungsinya ini. Yang mana kita sederhanakan? Lihat dulu bilangan manakah atau nilai manakah yang bisa kita faktorkan. Nah, kalau di sini yang bisa kita faktorkan adalah X2, bukan X2 ya, X pangkat 2 dikurang 4. Tentunya kalian juga sudah pernah belajar mengenai pemfaktoran di kelas 1 atau kelas 2 ya. Nah, sekarang kita cari sama dengan ya. Sama dengan, tulis dulu limitnya ya. Limit X mendekati 2. Kita faktor dulu yang ini. X pangkat 2 dikurang 4. Maka nilainya adalah X dikurang 2 ya. Dan X ditambah 2 per. Nah, kalau untuk yang di bawah ini tidak usah disederhanakan karena bentuknya sudah sederhana. Cukup kamu tulis aja, salin aja lagi ya. X dikurang 2. Sudah? Nah, kalau sudah kamu sederhanakan, kamu sudah faktorkan seperti ini, maka kamu sudah bisa mencarinya. Pertama, dulu sama dengan, tetap kita tulis di sini salin limit X mendekati 2. Ini bisa kita coret. Kita bisa coret. Nilainya adalah 1. Ini salin lagi X, yang tinggal hanya X ditambah 2. Sudah bentuk sederhana seperti ini, barulah kamu bisa mensubstitusikan nilai X mendekati 2-nya ya. Atau ganti nilai X-nya sama dengan 2. Sama dengan 2 tambah 2. Sama dengan 4. Oke, masuk untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh soal kedua. Limit X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 per X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 dengan X mendekati 3. Kalau kamu cari atau kamu masukkan nilai 3 ini ke fungsi ini, nilainya itu 0 per 0. Maka kita sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita rubah dulu dalam bentuk sederhana. Tetap kita salin ya. Limit T3. Yang mana dulu kita faktorkan? Nah, bisa kedua-duanya kita faktorkan. Ya, maka yang di atas dulu ya. Nilainya X ditambah 5 kali X dikurang 3 per X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Oke, sama dengan salin limit di sini bisa kita coret nilai yang sama, yaitu X dikurang 3. Maka tulis X ditambah 5 per X dikurang 1 dengan X mendekati 3. Nah, sudah sederhana, barulah kita bisa substitusikan 3-nya ke
dalam bentuk ke nilai X ini ya. Maka 3 ditambah 5 per 3 dikurang 1 sama dengan 3 tambah 5 8, 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Maka nilainya adalah 4. Itulah beberapa contoh soal. Nah, nanti Ibu akan berikan contoh soal yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.